sekitar Idul Adha mungkin. Itu kisaran 15 sampai 20 menit mati. Wah, perjuangannya ini berkali-kali lipat ini. Iya, kita kalau melihat peternakan saya seperti ini itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, memang berawal dari nol dan itu pun tidak langsung berhasil sampai 100%. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya Hafid Ayat di channel HFD Farm. Sekarang saya berada di Irfan Kamil Farm. Di sini banyak sekali domba dorper, Texel maupun Awasi. Dan untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau Mas Irfan yang mempunyai kambing-kambing ini atau yang mempunyai Irfan Kamil Farm. Selamat siang Mas Irfan. Siang. Terima kasih atas sambutannya di sini. Bangga sekali bisa bertemu, bisa mengambil hal-hal yang manfaat di tempat ini. Untuk isi dari video kali ini, yang pertama saya juga ingin tahu dan juga mungkin teman-teman ingin tahu awal mula dari adanya farm ini itu bagaimana, Mas? Perjalanan perintisannya itu bagaimana? Kalau awal saya beternak itu kisaran 2020. Kalau untuk memulai kembali, sebelumnya 2012 sudah pernah sapi. Oh ya. Gagal. Kembali lagi 2014 coba pengemukan domba juga gagal. 2018 pengemukan sapi gagal kembali. Wah, berkali-kali gagalnya ya, Mas. Iya, kita berani ndak berani 2020 untuk menyiasati COVID-19 pandemi. Kita memberanikan diri untuk berternak kembali. Meskipun kita tanpa ilmu yang memadai, kita memberanikan diri itu mencoba di PE itu kita mencoba pakannya juga ada ramban, ada konsentrat, ada fermentasi, macam-macam sebenarnya, tapi alhamdulillah gagal. Gagal. Berapa kali? 4 kali, Mas ya? Iya, tapi kita sebelum kegagalan di PE itu kita mencoba membeli domba dari pasar, itu kok ternyata gemuk. Jadi PPE-nya itu saya rubah ke domba. Iya, berarti jodohnya itu di domba ya, Mas? Mungkin seperti itu, karena selain itu ya karena faktor pakan juga. Iya. Pakannya kan kita cuma dulu mengandalkan rumput, kita chopper dan ampas singkong comboran di situ. Terus itu jadi kalau yang di domba ya? Di domba gemuk-gemuk. Tapi meskipun bisa di domba itu ya tetap ada perjalanan pahitnya, tidak bisa langsung kita berhasil, tidak bisa. Dulu awal-awal ya ada yang mati, kembung seperti itu. Pas pertengahan 2021 mungkin yang paling banyak kendala itu di 2021 sekitar Idul Adha mungkin. Itu kisaran 15 sampai 20 menit mati. Wah, perjuangannya ini berkali-kali lipat ini. Iya, kita kalau melihat peternakan saya seperti ini itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, memang berawal dari nol dan itu pun tidak langsung berhasil sampai 100%. Iya. Kita terus belajar dan terus belajar dari pakan, kualitas ternak, dan yang utama perawatan juga kita terus belajar. Ya, oke teman-teman, kita bisa melihat dari perjuangan Mas Irfan itu mulai dari nol dan itu pun banyak sekali kegagalannya. Yang penting tetap berusaha nih Mas. Berusaha dan mencari solusi yang terbaik. Contohnya seperti domba ini, yang ini.
Ini yang bunting ini. ya, ini salah satu cerita ya, teman-temannya ini yang dari pasar itu mati ya, ini cuma ini yang tersisa. Ini yang tersisa. Iya. Berarti ini sudah umur 2 tahunan. 2 tahunan. Mulai dari di kandang kita. Iya. Untuk yang selainnya ini hasil peranan kita sendiri alhamdulillah tidak ada kendala. Makanya kita pembelian bibitan itu tidak asal membeli. Kita memang tahu dari peternak, tahu track record, biar nanti sebenarnya kalau kita langsung beli dari pasar, ya mungkin harganya terjangkau, tapi kita tidak tahu track recordnya bagaimana. Ya. Kita mending lebih mahal dikit, tapi kualitasnya terjamin di peternakan. Nanti untuk kelanjutannya malah lebih jelas. Iya. Ya. Kalau kita hanya syukur ya. Dulu kita membeli domba-domba lokal, ekor gemuk, ekor sedang itu kita pakan kita buat apa? Kita danai atau kita kasih uang lah pakannya. Iya. Maksudnya kita untuk beli konsentrat, beli bahan-bahan lain itu intinya ndak sesuai dengan kosnya. Terkadang malah rugi. Dulu kalau domba-domba lokal itu kalau anak tidak lahir, anak jantan kembar itu tidak bisa untung. Malah lebih kerasa dari pengeluaran makanannya. Iya, kalau sekarang kalau kita breeding domba berkualitas itu harga betina lebih tinggi. Kalau kita jual seumpama beli bunting ya, Mas, di pasar dulu 1,5 juta. Kalau anaknya betina satu itu terkadang tidak ada 1,5 juta di situ. Malah lebih murah malah. Iya, kalau di pasar dulu seperti itu pengalaman saya. Tapi kalau domba-domba Texel itu biasanya lebih mahal anak betina. Lebih untuk dikembangkan lagi soalnya. Tujuannya memang untuk dikembangkan lagi. Iya. Kalaupun untuk yang pedaging langsung itu apa ada, Mas? Sebenarnya kalau untuk pedaging itu ya Texel-Texel seperti ini nanti di pengemukan atau digemukkan 3 bulan nanti kan dia tetap untuk suplai daging. Sudah bisa ya? Iya. Seperti kita breeding domba berkualitas seperti Texel itu tujuannya ya kita panen lebih cepat gitu aja. Seumpama domba-domba lokal ekor gemuk itu panennya usia 1 tahun seperti ini, kisaran 9 bulan sudah siap panen gitu loh. Oh, sudah jaraknya mempersingkat waktu. Iya. Bisa jadi 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Maksudnya kalau kita meringkas waktu. Ya. Waktu aja. Ya. Pertumbuhannya lebih cepat juga. Pertumbuhannya lebih cepat. Otomatis kan bisa dihitung lebih dewasa lebih cepat ya, Mas. Intinya gini. Kalau domba usia 1 tahun ya, domba lokal kayak ekor gemuk, ekor sedang dengan Texel yang 9 bulan itu terkadang lebih besar Texelnya yang 9 bulan. Oh iya iya. Berarti memang dari segi postur memang lebih cepat gemuknya. Iya, soalnya kayak sudah genetik unggul lah di situ. Iya ya. Memang dari Texel itu genetik unggulnya di situ ya, Mas? Iya, yang sekarang banyak dikembangkan itu ya mulai merambah ke pasar itu ya ekor apa Texel seperti itu. Kalau yang Dorper? Dorper masih tertentu yang mengembangbiakan. Oh, masih hitungannya masih tidak tidak sebanyak Texel ya? Iya, soalnya domba impor itu. Oh, domba Dorper ini hitungannya masih impor. Iya. Soalnya 2018-19 itu baru mulai ada domba masuk, impor masuk, tapi boomingnya ya sekitar akhir-akhir inilah, 2022 ini. Setelah corona ini memang rame ya. Iya, karena kan di sektor peternakan memang tidak terlalu terdampak tentang di COVID lah. Iya. Tetap bisa bertahan, beda dengan usaha-usaha yang lain. Meskipun yang kemarin pas waktu lepas lebaran kan sampai Idul Adha itu kan terjadi PMK itu. Ya, sempat terjadi PMK. Dan itu masuk nggak imbasnya ke domba-domba? Kalau kandang kita alhamdulillah kita bisa menanggulangi sedini mungkin. Tapi yang tidak bisa kita
kita tanggulangi itu cempe. Soalnya daya tahan tubuh cempe kan masih sedikit. Iya, imunitasnya masih kurang kebal dibanding yang dewasa. Kalau dewasa alhamdulillah tidak ada kendala. Oh iya. Untuk sementara cukup segini dulu ya Mas ya. Iya. Untuk kelanjutannya nanti kita review domba-domba yang ada di sini. Oke, terima kasih atas sedikit banyak infonya Mas Irfan. Dan juga ini memang kalau melihat dari perjuangannya itu tidak sepele sekali. Iya. Memang jatuh bangun terus. Untuk teman-teman yang memulai dunia peternakan, yang memulai usaha, jangan pantang menyerah, tetap maju terus, tetap berusaha, jangan sampai putus asa. Kalaupun ada yang jatuh, dicari solusinya, kemudian bangkit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.